Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Ya, itulah perkataan Insinyur Soekarno mengenai Pancasila. Sebuah ideologi yang memiliki 5 butir sila yang menjadi dasar dan pegangan hidup negara Indonesia. Alasan negara ini memilih Pancasila sebagai ideologi mereka adalah karena ideologi ini bisa menyesuaikan karakteristik bangsa dan kondisi negara di masa apapun. Tidak seperti liberalisme yang benar-benar membebaskan ataupun komunisme yang benar-benar memukul rata semua. Ideologi Pancasila beradaptasi sangat baik di Indonesia karena masyarakatnya yang memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain yang bisa disatukan dengan adanya Pancasila ini. Itulah mengapa Pancasila dipegang teguh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Indonesia sejak awal hingga sekarang. Tunggu, hingga sekarang? Apa benar kondisi Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia sekarang sama seperti harapan bangsa pada awal, yaitu menjadi pedoman dan pegangan hidup bernegara? Sayangnya, di masa sekarang banyak penyimpangan yang terjadi, dan hal tersebut terjadi di setiap sila. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah pilihan terbaik karena kandungan dasarnya yang berawal dari Kitab Negara Kertagama yang mengandung arti luas bagi bangsa, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi saat ini nilai-nilai luhur itu sudah luntur karena individu Indonesia yang semakin meninggalkan ideologi bangsanya. Lalu, seperti apa saja contohnya? Kondisi terkini Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini jelas bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diyakininya dengan sebaik-baiknya. Tetapi saat ini rakyat Indonesia banyak yang tidak peduli dengan keyakinannya. Narkoba, seks bebas, apakah itu mencerminkan Pancasila sila pertama? Semua agama mengutuk keras umatnya menggunakan narkoba dan melakukan seks bebas. Tetapi inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dijelaskan bahwa rakyat Indonesia mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa keadilan, dan beradab. Tetapi saat ini banyak sikap-sikap masyarakat kita yang keluar dari nilai-nilai pada sila kedua, seperti tawuran antar suku, tawuran antar desa. Di manakah rasa kemanusiaan rakyat Indonesia saat ini? Dapat dilihat masyarakat Indonesia sering main hakim sendiri. Di mana rasa keadilan kita dan bagaimanakah kinerja penegak hukum kita? Apakah sudah bersikap arif dan adil?
Banyak kasus-kasus kriminal yang tidak dituntaskan dikarenakan hukum dan penegak hukumnya dapat dibeli. Inikah ideologi Pancasila? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pancasila mengajarkan kita warga negaranya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi, apa kenyataannya? Perbedaan suku sekarang menjadi masalah yang sangat rumit. Perbedaan agama menjadi permasalahan yang saling serang dan saling caci. Apakah ini yang dinamakan ideologi bangsa sila ketiga? Pemimpin di negara ini semua sibuk untuk saling sikut dan menjatuhkan satu sama lain untuk memperoleh kedudukan mereka. Bukan bergerak untuk memajukan bangsa dan negara. Mau dibawa kemana Indonesia saat ini oleh pemimpin kita? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat, Pancasila mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Semuanya bersifat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi, saat ini banyak kasus korupsi yang sengaja ditutup oleh penegak hukum. Karena itulah banyak mahasiswa, buruh, rakyat kecil turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya dengan tujuan agar ada jalan keluar dari masalah yang menyekik rakyat. Tetapi, demonstrasi tidak pernah berujung musyawarah antar dua pihak, melainkan kisruh antar dua pihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini dijelaskan bahwa keadilan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat memiliki keadilan yang sama. Jika salah, katakan salah, dan jika benar, katakan benar. Tetapi, kondisi sekarang telah berubah. Katakan salah bagi yang tidak memiliki uang dan selamatkan yang salah dari jerat hukum karena dia memiliki uang. Ini adalah masalah terbesar bangsa. Hal seperti ini sudah mendarah daging di Indonesia. Tidak jelas kapan semua ini terjadi. Semuanya mengalir begitu saja sampai dengan saat ini, yaitu puncak dari ketidakjelasan ideologi bangsa ini. Apakah Pancasila masih menjadi akar dari bangsa ini ataukah hanya menjadi sejarah? Semua ada di tangan rakyat dan pemuda. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, dan organisasi. Jadikan Pancasila sebagai akar kekuatan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan organisasi. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.